Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ketua Seminar Proposal Skripsi, berikutnya yang terhormat kepada Bapak Ibu Penguji, serta yang terhormat kepada Bapak Roni Fasla SPDMM selaku dosen pembimbing pertama, dan Ibu Mayang Rianti SIKOM MIKOM selaku dosen pembimbing kedua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Maka dari itu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurhalid Zarahayu dengan NIM 17096220075 dari program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil proposal penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran e-Modul berbasis Canva pada mata pilihan Public Speaking kelas 11 Manajemen Perkantoran SMK Negeri 8 Jakarta. Pertama-tama masuk pada bab 1 pendahuluan diawali dengan latar belakang pada penelitian ini. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, lulusan SMK tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga soft skill yang mendukung kesiapan mereka di dunia kerja. Salah satu soft skill yang sangat penting adalah kemampuan public speaking. Bagi siswa program keahlian manajemen perkantoran, kemampuan public speaking ini memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas komunikasi profesional, seperti melakukan presentasi, berkomunikasi dengan rekan kerja maupun klien, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Namun pada kenyataannya dalam proses pembelajaran public speaking di sekolah masih ditemukan beberapa kendala. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru masih terbatas pada buku teks dan slide presentasi yang didominasi oleh tulisan. Kondisi ini membuat proses pembelajaran kurang menarik bagi siswa. Selain itu, banyak siswa yang masih merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Hal ini juga diperparah oleh penyajian materi yang kurang interaktif sehingga siswa sulit memahami contoh penerapan public speaking secara nyata. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 11 Manajemen Perkantoran SMK Negeri 8 Jakarta, ditemukan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran public speaking belum sepenuhnya mendukung pemahaman praktik siswa. Selain observasi, peneliti juga melakukan penyebaran angket kepada 35 siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 57,1% siswa menilai materi pembelajaran kurang menarik karena terlalu banyak berisi teks. Kemudian, sekitar 71,4% siswa menyatakan mengalami kesulitan memahami materi karena kurangnya contoh visual yang dapat membantu mereka memahami teknik public speaking dengan lebih jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital saat ini. Salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan media pembelajaran e-modul berbasis Canva yang mampu mengintegrasikan teks, gambar, audio, serta video sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan public speaking siswa. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran e-modul berbasis Canva pada mata pilihan Public Speaking kelas 11 Manajemen Perkantoran di SMK Negeri 8 Jakarta. Kedua, bagaimana tingkat kelayakan atau validitas serta efektivitas e-modul berbasis Canva berdasarkan penilaian para ahli, yaitu ahli materi dan ahli media, serta hasil uji coba terhadap siswa. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengembangkan media pembelajaran e-modul berbasis Canva pada mata pilihan public speaking. Yang kedua, untuk menguji tingkat kelayakan dan efektivitas e-modul tersebut melalui validasi ahli materi, ahli media, serta uji coba kepada siswa sebagai pembelajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan administrasi perkantoran, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran digital berupa e-modul berbasis Canva. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan media pembelajaran inovatif pada materi public speaking. Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran digital menggunakan model ID. Bagi siswa, e-modul ini diharapkan dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah melalui tampilan visual dan multimedia. Bagi guru, e-modul ini dapat menjadi alternatif bahan ajar digital yang inovatif untuk mendukung proses pembelajaran baik secara tatap muka maupun pembelajaran mandiri. Dan bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat mendukung proses digitalisasi pembelajaran di lingkungan sekolah.
Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran e-modul berbasis Canva untuk mata pilihan Public Speaking kelas 11 Manajemen Perkantoran di SMK Negeri 8 Jakarta. E-modul ini juga dirancang dengan tampilan visual yang menarik serta bersifat interaktif sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, e-modul ini dapat diakses melalui berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, maupun laptop. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih fleksibel baik di dalam kelas maupun secara mandiri di luar kelas. Dengan demikian, e-modul yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, menarik, serta sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Di sini ada pun e-modul berbasis Canva yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa fitur utama. Pertama, terdapat video pembelajaran yang menjelaskan teknik public speaking sehingga siswa dapat melihat contoh penerapannya secara langsung. Yang kedua, terdapat audio contoh intonasi berbicara yang dapat membantu siswa memahami cara penyampaian yang baik dalam public speaking. Yang ketiga, e-modul juga dilengkapi dengan infografis dan ilustrasi materi agar penyajian informasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, terdapat kuis interaktif serta latihan praktik yang dapat digunakan siswa untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi. Yang kelima, tersedia rubrik evaluasi mandiri yang memungkinkan siswa memiliki kemampuan public speaking mereka secara mandiri, serta adapun kelebihan dari produk ini adalah dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, mengintegrasikan teori dan praktik public speaking, serta mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan digital. Selanjutnya, dalam kajian teori, penelitian ini membahas beberapa konsep utama yang mendukung penelitian. Pertama adalah media pembelajaran, yaitu alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa sehingga dapat merangsang perhatian, minat, serta pemahaman siswa dalam proses belajar. Menurut Mansuri 2019, penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, serta membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, menurut Saleh dan kawan-kawan tahun 2023. Selanjutnya, media pembelajaran dibagi menjadi 5 kategori, berdasarkan bentuk dan karakteristik, jenis dan tingkat pengalaman, persepsi indera, cara penggunaan, serta hierarki penggunaan menurut Setiosari dan Sikabudin tahun 2005 dalam buku Kristanto dalam tahun 2016. Salah satu bentuk media pembelajaran yang berkembang saat ini adalah e-modul atau modul elektronik. E-modul merupakan bahan ajar digital yang disusun secara sistematis dan dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer atau smartphone, menurut Alvarita, Iriani, dan Handoyo pada tahun 2020. E-modul yang baik juga memiliki beberapa karakteristik seperti bersifat self-instruction, self-contained, stand-alone, adaptif, serta user-friendly sehingga memudahkan siswa belajar secara mandiri, menurut Daryanto 2013 dalam jurnal Lastri tahun 2023. Komponen utama e-modul juga terdiri dari tinjauan mata pelajaran, pendahuluan, kegiatan belajar, latihan, catatan, rangkuman, tes formatif, dan kunci jawaban menurut jurnal Lastri tahun 2023. Konsep berikutnya adalah mengenai platform Canva dan materi public speaking. Canva merupakan platform desain grafis berbasis online yang menyediakan berbagai template dan fitur yang dapat digunakan untuk membuat konten visual seperti poster, presentasi, infografis, hingga modul pembelajaran. Menurut Syahrir, Zahira, dan Salama tahun 2023, Canva juga memiliki fitur yang mudah digunakan seperti sistem drag and drop, sehingga memudahkan pengguna dalam mendesain materi pembelajaran yang menarik secara visual. Menurut Wulandari dan Dinila tahun 2022. Selain itu juga Canva memungkinkan kolaborasi sehingga pengguna dapat bekerja sama dalam membuat desain. Sementara itu, materi public speaking merupakan kemampuan komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, informasi, atau pesan kepada audiens secara efektif. Menurut Zainal tahun 2021. Dan keterampilan ini juga sangat penting bagi siswa karena dapat mendukung kemampuan komunikasi profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja seperti melakukan presentasi, memandu rapat, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan. Menurut Wiratami dan kawan-kawan tahun 2022. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama oleh Fitriani, Atiko, dan juga Rohman tahun 2025 yang mengembangkan e-modul berbasis Canva pada materi Sulaman Pita menggunakan metode R&D model ADI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan memiliki tingkat validitas yang tinggi berdasarkan penilaian para ahli. Penelitian kedua oleh Tanama, Degeng, dan Sitompul tahun 2023 yang mengembangkan e-modul sejarah Indonesia menggunakan Canva. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-modul tersebut memperoleh tingkat kelayakan yang sangat baik berdasarkan uji coba kepada siswa. Penelitian ketiga
dilakukan oleh Leoni dan kawan-kawan tahun 2024 yang mengembangkan e-modul berbasis Canva pada materi desain teknik kolase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tersebut dinyatakan sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode Research and Development dengan model ADI, sedangkan perbedaannya terletak pada materi pembelajaran dan lokasi penelitian. Selanjutnya, ada kerangka berpikir dalam penelitian ini yang menggambarkan alur penelitian yang dimulai dari adanya permasalahan dalam pembelajaran public speaking, yaitu media pembelajaran yang kurang menarik dan kurang mendukung pemahaman siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menawarkan solusi berupa pengembangan media pembelajaran e-modul berbasis Canva. Pengembangan media ini dilakukan menggunakan metode Research and Development dengan model ADI yang terdiri dari 5 tahap, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Melalui tahapan tersebut, diharapkan dapat dihasilkan media pembelajaran yang valid, praktis, dan juga layak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran public speaking. Selanjutnya masuk pada bab 3, metode penelitian. Diawali dengan waktu dan tempat penelitian. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di SMK Negeri 8 Jakarta dengan waktu penelitian dimulai dari bulan September 2025 hingga bulan Juni 2026. Selanjutnya, model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau yang dikenal sebagai R&D, atau bisa dikatakan sebagai penelitian dan pengembangan yang menggunakan model pengembangan ADI yang terdiri dari analisis, design, development, implementation, dan juga evaluation. Selanjutnya, subjek penelitian terdiri dari 2 kelompok, yaitu validator dan juga responden. Yang pertama, subjek penelitian validator bertugas menilai kelayakan produk e-modul yang dikembangkan, terdiri dari ahli materi yang berasal dari guru mata pilihan public speaking yang menilai kesesuaian isi materi dan kurikulum. Yang kedua, ahli media berasal dari dosen UNJ yang menilai aspek desain dan juga teknis media. Selanjutnya, subjek penelitian responden, yaitu yang berasal dari siswa kelas 11 Manajemen Perkantoran SMK Negeri 8 Jakarta tahun ajaran 2025 dan juga tahun 2026 dengan tahapan uji coba. Yang pertama, uji perorangan atau yang bisa disebut one-to-one, itu berasal dari 3 siswa. Yang kedua, ada uji kelompok kecil yang bisa dikatakan small group, itu berasal dari 6-10 siswa. Selanjutnya ada uji lapangan atau bisa disebut sebagai field test, itu yang berasal dari 35 siswa. Selanjutnya, prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengikuti 5 tahapan dalam model ADI. Tahap pertama adalah analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran melalui observasi, angket pra-riset, dan wawancara dengan guru. Tahap kedua adalah desain, yaitu merancang struktur materi, storyboard, serta desain tampilan e-modul berbasis Canva. Tahap ketiga adalah development, yaitu proses pembuatan e-modul dengan mengintegrasikan teks, gambar, video, dan kuis interaktif, kemudian divalidasi oleh ahli materi dan juga ahli media. Tahap keempat adalah implementation, yaitu menguji coba e-modul kepada siswa kelas 11 jurusan manajemen perkantoran untuk mengevaluasi kepraktisan dan juga kelayakan. Tahap kelima adalah evaluation, yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil validasi dan respon siswa untuk mengetahui kelayakan e-modul yang dikembangkan. Selanjutnya, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu angket atau kuesioner, observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian yang terdiri dari 3 lembar validasi. Yang pertama ada lembar validasi materi, digunakan untuk memperoleh data mengenai kelayakan isi materi, kebahasaan, dan evaluasi yang disajikan dalam e-modul pada mata pilihan public speaking. Yang kedua, lembar validasi media digunakan untuk menilai tampilan visual, pemanfaatan fitur, dan kualitas teknis dari e-modul yang dikembangkan melalui platform Canva. Yang terakhir ada lembar respon siswa, digunakan untuk mengukur tingkat kemenarikan, kemudahan, kemanfaatan, dan motivasi e-modul dari sudut pandang pengguna atau user experience, yaitu siswa kelas 11 jurusan manajemen perkantoran. Masuk ke subbab terakhir, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk analisis data kuantitatif digunakan untuk mengolah data dari angket validasi ahli dan angket respon siswa menggunakan skala Likert 1-4. Data dianalisis dengan statistik deskriptif untuk memperoleh persentase kelayakan dan kepraktisan e-modul. Cara memperoleh persentase kelayakan dan kepraktisan e-modul menggunakan rumus seperti berikut. Kemudian hasil persentase kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori kelayakan dan kategori kepraktisan. Kategori kelayakan dan kategori kepraktisan bisa dilihat seperti di slide berikut. Selanjutnya, melalui analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis kritik, saran, dan masukan dari validator serta siswa yang terdapat pada lembar instrumen. Data dianalisis secara deskriptif
interaktif sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan e-modul yang dikembangkan. Demikian pemaparan atas hasil proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.